pegangnya sudah benar, perhatikan pelan-pelan jalannya. Tengok sumber apinya, tutup perlahan-lahan. Oke, tepuk tangan. Kalau kebakaran atau insiden kita nggak tahu kapan waktunya kalau dia mau lagi datang. Kalau kecil gini kita bisa bermain-main sama dia, Pak. Tapi kalau sudah besar nggak bisa bermain. Apalagi kalau misalnya terjadi kebakaran amit-amit di rumah sedikit aja, kita udah bingung kalau tidak melaksanakan untuk latihan-latihan seperti ini. Tapi kalau kita tahu, oh kita ambil anduk kita basahi, kita taruh. Karena kenapa? Misalnya ada yang masih pakai kompor, ada yang masih pakai gas di rumah. Tapi kalau misalnya kita panik, kita siram pakai air api itu, Bapak udah tahu sendiri tadi kita coba. Apa enggak jadi tambah besar kebakaran yang ada di rumah kita? Saya tolong itu dipastikan. Mana ini? Tangannya perhatikan. Oke, pelan-pelan. Naikkan lagi sedikit kepala. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tutup pelan-pelan. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus, Pak. Banyak orang yang takut dilempar. Itu banyak, Pak. Oke. Oke. Lanjut. Tarik. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa yang mau main lagi? Oh, lanjut. Jaga jarak ya, Pak ya, karena ini untuk ke Jakarta. Oke, cara pegangnya sudah benar. Perhatikan pelan-pelan jalannya. Tengok sumber apinya, tutup perlahan-lahan. Oke, tepuk tangan. Op, tengok pelan-pelan nariknya, jangan kepalanya di depan tong. Perhatikan pelan-pelan jalannya. Tengok sumber apinya, tutup perlahan-lahan. Oke, tepuk tangan. Dengar rekan-rekan, perhatikan, selamatkan diri kita dulu. Kalau memang tidak selamat diri kita, jangan melaksanakan untuk pemadaman. Oh, yang pertama ingat, kita harus jangan melawan angin, mengikuti arah angin itu yang pertama. Keliling Bapak, arah anginnya kemana? Tahu, karena panas. Ya betul. Oke, tepuk tangan dulu. Itu yang ilmu, jangan mengikuti arah angin. Ada yang mau lagi? Mantap bro, tapi bahaya tadi. Dekat kali ya, apa bang? Ingat, ikuti arah angin ya, jangan melawan arah angin ya. Ya. Oke, tahan dulu, tengok asapnya sudah keluar. Oke. Kalau sudah, berapa orang yang gas? 1, 2, 3, 4 Pak. Oke, kita main apar. Masuk.
Oke, mana ininya? Sini. Sudah main. Itu kan pencetaknya. Arahnya dari mana? Oke. Oke. Bapak-bapak, ya. Ini namanya apar. Ya. Cara penggunaannya kan tadi kita udah teori. Sekarang prakteknya. Ingat, kita bawa, perhatikan, jangan dibawa di sini, di pinggir. Kita buka segelnya dulu, buka pinnya. Perhatikan. Untuk nojelnya atau selangnya arahkan ke media atau api. Pastikan ini dulu, Pak. Oke, setelah itu baru semprot. Oke, udah selesai. Pasang pinnya kembali. Oke, tapi ini coba, Pak. Bentar. Itu video kan ya? Video gua nggak ada. Sini aja, Pak. Bapak, sini, Pak. Tahan dulu, Pak. Video dulu. Up. Selesai? Selesai. Oke, tepuk tangan dulu, Pak. Apa? Apa lagi? Coba gue. Oke. Tadi kameranya tadi tuh gara-gara gue tadi. Jadi rekan-rekan, inilah kita sudah biarpun tidak maksimal untuk teori aparnya, tapi saya sangat luar biasa, bapak-bapak interaksinya begitu baik, karena saya juga banyak melaksanakan untuk training. Mereka nggak tahu, misalnya tadi saya tanya kenapa di sini ada sumber panas, ada oksigen, ada juga bahan bakar tidak terjadi, kenapa tidak terjadi api, itu saya sering banyak tanyakan, karena itu ilmu, Pak. Karena sedikit tapi ilmunya tahu, oh, berarti kita di rumah kita, di kehidupan kita itu 3 unsur ini ada terus yang mengikuti kita. Kita harus tahu kenapa. Kalau panasnya cukup pasti terjadi kebakaran dan kita tidak bisa mengelakkan itu, karena oksigen, bahan bakar di mana-mana ada, tinggal panasnya saja. Seandainya matahari ini tidak ada lapisan ozon,
dia 70 derajat atau 60 derajat, kita mungkin semua sudah meninggal, Pak. Karena pas terjadi terus kebakaran. Contohnya di sawit, pembakaran di hutan. Itu ada sebagian yang memang bukan dibakar oleh manusia, memang terbakar sendiri. Karena kalau gambut itu, Pak, di bawah itu panas, dia akan terjadi tuh asap, api dari bawah, kena angin akan merambat semuanya, gampang. Kenapa gambut itu susah kali dimatikan? Karena apinya di bawah panasnya, bukan di atas. Jadi Bapak biar tahu, ya mungkin semoga bisa bermanfaat buat Bapak untuk pelaksanaan latihan untuk teori dan drill APAR tersebut. Bapak udah tahu APAR itu apa? Alat pemadam api ringan. Hanya api yang kecil, bukan api yang besar. Jangan sekali-sekali Bapak memadamkan api yang besar yang Bapak nggak sanggup. Jangan, Pak. Karena intinya menyelamatkan itu adalah pertama-tama menjaga keselamatan diri kita sendiri dulu. Baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Atau memang bisa menanggulangi kebakaran tersebut. Misalnya Bapak tidak bisa berenang. Tiba-tiba Bapak ada orang hanyut. Bapak mau nolong. Sekarang saya tanya. Korban nggak dua-dua tersebut? Korban. Makanya kita harus tahu diri kita dulu. Kita sanggup nggak nih? Makanya kenapa kita di Nawakara kita sering melatihkan refresh kembali untuk drill tongkat, drill borgol, untuk refresh APAR, atau besok untuk pengendalian kalau misalnya ada pencurian, gimana kita melaksanakannya. Itu supaya apa? Supaya kita terlatih. Misalnya ada kejadian, rekan-rekan ataupun supervisor bisa menangani permasalahan ini. Karena saya juga jauh, Pak, pimpinan kita juga jauh Jakarta. Kita dikasih kepercayaan di sini. Semoga bapak-bapak lebih dewasa lagi untuk melaksanakan pekerjaan ini. Kalau kita dewasa dalam bekerja, kita pasti banyak mengalahnya ataupun banyak sabarnya lagi, Pak. Karena oh ya udahlah, itu memang kita di dunia kerja. Kita masih butuhkan dari orang lain untuk bayar kita, maupun dari perusahaan ataupun orang lain. Makanya yang paling bagus kata Nabi Muhammad adalah berdagang, usaha, karena itu milik kita sendiri. Kita tahu kapan mau buka jam kerjanya, kapan mau tutup jam kerjanya. Itu aja dari saya. Habis ini kita makan siang sama. Kalau nanti sudah dibeli, rekan-rekan pun mau dibawa pulang makan siangnya, silakan, Pak. Itu tidak jadi masalah. Terima kasih waktunya, sudah menyempatkan hadir. Besok lagi, Pak, sehari lagi kita. Jam berapa besok? Mau jam 9? Jam 8? Jam 8 ya. Jam 8, Pak. Tanya dulu sepakatan. Saya sepakat nih, karena saya ingat kok di sini. 8. Jam 8. Itu sebentar aja ya itu, Pak. Kalau jam 9 paling sampai jam 10 ya kita. Biar 9 ya. Oke, terima kasih. Besok jam 9 lagi. Semoga kita selalu diberkahi Allah dan diridhoi segala kehidupan kita bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.